Halo teman-teman, selamat datang di Instalk, Inspiration Talk Show bersama aku Alivia Ainaya sebagai host di acara ini. Nah, hari ini kita akan ngobrol langsung dan berbincang-bincang tentang kisah inspirasi dari para pengusaha muda nih teman-teman. Nah, mereka ini individu yang telah berhasil menggapai impian mereka nih teman-teman. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama kakak-kakak pemilik kafe yang berada di kota Yogyakarta nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah tahu atau belum tahu juga tentang kafe Mos atau Mose. Nah, karena aku juga bingung penyebutannya, mari kita sambut kakak-kakaknya. Halo Kak. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak, tadi kan aku sempat bingung nih penyebutan kafenya. Kafenya itu Mos atau Mose Kak? Dalam sebutannya Mos ya. Mos lebih Mos cuman tepatnya. banyak yang nyebut Mose, Mos, tapi kebanyakan sih Mos ya. Mos ya. Iya. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol nih Kak, sebelumnya kan aku belum tahu nama kakaknya. Nah, mungkin kakak dulu kakaknya namanya siapa? Kan namaku Ruli. Perkenalkan, namaku Tigar. Nah, kakak Tigar sama kakak Ruli ya. Nah, kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit atau tentang kafe kakak-kakaknya nih. Nah, pertanyaan yang pertama, boleh nggak sih Kak ceritain sedikit tentang awal mula kafenya bisa sampai saat ini? Mungkin dari kakak dulu, Kak Ruli. Dari awal mungkin karena awal gitu kita berempat ya. Terus waktu sebelum lulus dan masih skripsian itu sering nongkrong gitu. Jadi kayak nongkrong ke kafe-kafe, terus kebetulan Tigar juga ada kerja di coffee, jadi ada sedikit pengalaman di coffee shop kan, terus jadi bingung sih waktu itu mau ke arahnya kemana ya, kayak mau kerja kemana setelah lulus, apalagi pas skripsian kan pusing ya, terus butuh nongkrong, sering nongkrong juga akhirnya malam nongkrong, mungkin juga sambil skripsian sambil bahas kayak gitu, terus akhirnya kepikirannya ya bikin coffee shop kayak gitu deh. Oh, kakak ini waktu itu di semester yang sama gitu. Iya, kebetulan aku sama Tigar tuh teman SD. Jadi dari SD, SMP, SMA sampai kuliah tuh kebetulan ya masih menjalin hubungan lah, masih komunikasi. Jadi masih sering nongkrong, sering main kayak gitu. Nah, terus kalau dari Kak Ruli sendiri? Tigar. Oh iya, sorry, maaf, Kak Tigar. Sebenarnya sama sih yang udah diceritain Ruli tadi. Sebenarnya kita juga berangkat dari 4 orang, tapi karena ada halangan untuk 2 orang teman kita, jadi kita jalan sendiri. Nah, awalnya kenapa kita mau bikin sebuah coffee shop ya? Itu sebenarnya dari kita berempat itu ada 2 orang yang berpengalaman di dunia kopi. Jadi yang pengalaman itu namanya Mas Jika sama saya. Jadi kenapa kita berani? Karena kita berdua kayak merasa bisa nih berempat nih, karena emang ada apa ya? Ya ada hubungan lah satu sama yang lain ya gitu. Untuk yang bikin coffee shop ya. Jadi sebenarnya kayak gitu sih Kak. Cuma dari tongkrongan ngobrol-ngobrol kanan kiri, akhirnya bisa jadilah coffee ini. Dan dulu kebetulan belum seramai sekarang ya. Iya, kebetulan. Bermunculan. Jadi masih, ya mungkin udah banyak, cuman belum sebanyak sekarang sih kayaknya. Dulu tuh masih sedikit gitu ya. Pasti. Hitungannya udah banyak sih Kak sebenarnya. Udah banyak, cuman sekarang lebih banyak lagi gitu loh. Teman-teman kopi. Itu dari iseng ini ya? Iya, cuma dari obrolan-obrolan iseng aja sih sebenarnya. Ya itu gabut overthinking kan. Waktu semester terakhir ya. Terakhir. Iya, mau ngapain habis lulus, nyari kerja juga nggak tahu kapan cepet atau lambat keterimanya kan. Jadinya kayak gitu. Nah, karena tadi kafenya kan udah udah berdiri sekarang. Nah, terus tuh kira-kira tahun dari kopi ini dibangun atau berdirinya gitu, sama boleh juga kasih tahu siapa sih inspirasinya atau orang yang support dari kakaknya ngebangun kafe ini. Tahun berdirinya itu 2022. Pokoknya setelah COVID yang waktu
padat itu kan udah agak longgar, terus nyoba lagi kan udah setelah lockdown itu. Terus buat inspirasi yang pertama tentunya orang tua, minta doa restu dari orang tua dulu, terus kemudian mencoba nyari inspirasi dari coffee shop kayak gitu. Berarti kakak itu apa keliling-keliling? Coffee Iya. shop yang ada di Jogja. Iya, buat nyari nih kayak kalau aku sendiri sih kadang datanginnya tuh lihat nih, ini tuh coffee shop ini tuh kekurangannya apa, malah bisa dilihat kekurangan biar bisa diimprove dari tempatku kayak gitu. Terus kadang ada juga aku lihat dari segi bangunan, kayak bangunan kayak bagus nih kayak gini tempatnya, nanti bisa diterapin nih. Gampangnya ATM ya, amati termodifikasi ya. Cuman kan nggak ya plek-ketiplek Ya, ya. Kayak gitu sih. 2020 2022, ya. 2023 ya? dua-dua. 22. Kak Tigar sendiri ada nggak yang menginspirasi? Inspirasi sebenarnya aku datang dari teman-temanku sih, teman-teman karena saya dari kuliah juga udah lama masuk di dunia kopi. Nah kebetulan temanku ini semua dari dunia kopi, jadi ada yang udah jadi manajer, udah mendirikan coffee shop sendiri. Nah mungkin dari situ sih kayak Terpacu. ya masa teman-temanku bisa, aku nggak bisa gitu. Dari situlah aku punya keinginan untuk bikin coffee shop sendiri sih. Dan kebetulan itu dari rasa kejenuhanku sih selama di dunia kopi karena cuma gitu-gitu aja dan mungkin cuma dipindah-pindah coffee shop aja sih. Jadi kayak punya cita-cita kalau cuma kayak gini kayaknya kurang deh. Mending aku bikin sendiri kayak gitu sih. Upgrade diri. improve gitu ya. Iya, Betul sekali. gitu. Nah, Terus apa namanya, Mouse ini punya filosofi nggak sih Kak? Filosofi tentunya ada sih Kak, tapi sebenarnya kayak secara umum aja sih. Jadi mus ini sebenarnya adalah sebuah rusa. Ini tuh rusa mus adalah masuk ke beberapa kategori sih sebenarnya rusa itu, tapi mus ini adalah rusa paling besar ya kalau yang saya baca ya. Rusa Alaska kalau nggak salah. Jadi dia adalah rusa yang paling besar. Jadi sebenarnya filosofi kenapa aku ambil itu sebenarnya juga berangkat dari tempat. Jadi kan tempat kita tuh terbuka ya. Sebenarnya tempatnya terbuka terus banyak pepohonan. Jadi mungkin hewan yang mungkin menurutku masuk adalah rusa dan mungkin yang aku ambil adalah rusa mus karena suatu saat kita bisa jadi rusa yang paling besar gitulah di antara rusa-rusa lainnya kayak gitu sih. berarti biar kafe Kafenya itu besar seperti rusanya gitu. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Harapannya. Harapannya seperti itu. Karena tempatnya juga yang alam ya Kak Tempatnya ya. juga ya terbuka, outdoor, jadi mungkin cocok sih dengan filosofinya. Berarti kalau logonya juga ada logo rusanya atau Rusa gimana? ada dia bentuknya oval, cuman di tengahnya ada kayak tanduk, terus ada gambar kepala lebih ke kepala rusa sih. Kepala rusa sama tanduk kayak gitu. Gitu. Jadi itu teman-teman kenapa coffee shopnya kakak ini tuh bentuknya logonya rusa. Gitu ya. Nah terus selanjutnya nih Kak, dari tempat kan tadi katanya alam. Nah itu tuh ada nggak sih tempat yang menginspirasi biar kayak Mus biar kayak gini aja gitu. Kalau tempat banyak sih sebenarnya kalau dilihat dari coffee shop yang udah ada berdiri sebelum Mus ya, maksudnya dia mengusung konsep alam, banyak pohonan gitu. Beberapa tuh ada, makanya sebelum membangun coffee shop ini tuh aku kunjungin nih tempat-tempat yang sekiranya bakalan satu konsep kayak Mus nih. Kayak Mus, jadi ada beberapa coffee shop yang aku datengin. Ya itu tadi, aku ngambil apa sih yang bagus dari coffee shop ini, apa yang bisa diambil, apa yang bisa dibuat, diimprovisasi di coffee shop Mus kayak gitu. Jadi diterapin di Mouse ini. Jadi Mouse ini ada outdoor sama indoor atau outdoor aja? Outdoor sama semi indoor. Semi indoor. Iya. Iya, jadi masih tetap open space. Jadi anginnya masih keluar masuk, masih fresh. karena ini ya Kak, kan di dekat-dekat alam juga. Iya, Iya. kebetulan depannya juga sawah kan, jadi anginnya enak kayak gitu. Mungkin dari Kak Ruli sama Mas Tigar ini sebelumnya ada nggak sih kerjaan sebelum buka kafe ini kayak emang bener-bener kerjaan sebelum ngebuka ini gitu? Kerjaan ya.
Kalau aku kebetulan sebelum lulus tuh, ini berjalannya coffee shop juga ya, Ya. berjalannya waktu inilah mas, rembukan tentang coffee shop tuh, kebetulan aku juga ada usaha, jadi udah nyoba jualan nih, ada usaha salah satu usaha, terus kebetulan dari situ juga aku mau nyoba, ini bisa nih buat lebih gede lagi nih, kayak gitu, makanya aku berani buat memutuskan, oke, terjun ke dunia coffee shop. Oh, coffee shop. Sebelumnya usaha apa kalau boleh tahu? Warung kecil-kecilan sih di daerah UGM. Itu kebetulan di daerah sana ya. Terus makanya mau nyoba, mau improve diri juga, mau challenge, men-challenge sendiri sendiri ya. kayak gitu. Ya. Kalau dari Mas Tigar sendiri sebelumnya udah ada kerjaan di tempat lain? Iya, kebetulan sebelum kita bangun MOS ya, itu aku sambil kuliah dulu, itu udah sambil part time. Jadi part time-nya itu jadi barista juga. Jadi selama kuliah sebenarnya aku sambil kerja sebagai peracik kopi sih. Jadi dari situ mungkin udah hampir 4 sampai 5 tahun sih. Pokoknya masuk kuliah sampai lulus kuliah tuh aku masih berkecimpung di dunia kopi. Jadi mungkin dari situ awal mula aku tertarik bikin bisnis coffee shop sih. Sebelumnya itu. Kalau untuk pekerjaan yang lainnya belum sih, karena itu kan masih kuliah juga. Jadi cari yang sambilannya bisa bareng kuliah. Gitu. Berarti Mas Tigar sama Mas Ruli ini sebelumnya udah ada, cuman Mas Tigar belum ada, cuman emang suka kopi gitu ya. Jadi sampai sekarang berkecimpungnya di sini. Iya, benar-benar. Oke. Nah, Kan banyak banget nih Kak coffee shop yang buka di sini kan. Nah, terus apa sih yang membedakan MOS ini sama coffee shop lain gitu? Yang membedakan karena sebelum buka itu emang harus lihat ini ya, maksudnya lihat tempat kita di mana, terus pasar kita siapa. Makanya aku beberapa kali datengin di daerah sana itu ada apa aja sih coffee shopnya, terus konsepnya gimana. Lah kebetulan si MOS ini dengan konsep yang aku usung sekarang tuh belum ada di daerah situ. Jadi makanya aku mau nyoba, oh ini bisa nih jadi hal baru di daerah sini. Mungkin signature-nya gitu ya, dari kopi MOS gitu. Signature menu atau enggak, kalau awal tuh kan dari tempat dulu nih, kita mutusin tempat kan, tempatnya nih belum ada nih dari sekitaran MOS nih kayak gini, tempat gini, coba terus kita coba bangun, terus kita improve terus dan sampai sekarang kayak gitu. Nah, terus kan tadi kan yang membedakan dari coffee shop lain kan mungkin bisa dari signature. Nah, MOS itu ada nggak sih signature menunya? Signature sebenarnya ada sih Kak. Di beberapa coffee shop tentunya ada beberapa signature. Nah kebetulan kita lagi bawa ini beberapa kopi signature kita, tapi ada beberapa yang belum ke display juga. Jadi ada beberapa macam sih Kak dari beberapa favorit di MOS ya. Ini namanya adalah Red Velvet, ini ada kopi susu pandan, terus ada matcha, sama ada Hazelnut. kopi susu hazelnut gitu sih. Itu sih. Nah, itu mungkin dari namanya atau rasanya kalau signature-nya. Kita biasanya lebih menonjolin ke rasa sih Kak. Sebenarnya di semua coffee shop juga menu-menu ini udah ada sebenarnya, tapi kita berani bandingkan kualitas minuman kita juga, itu rasanya lebih apa ya? Ya mungkin lebih beda lah dari coffee shop tetangga lah kayak gitu. Makanya kita ada berani menonjolkan minuman-minuman favorit kita di sini. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah datang ke coffee shop-nya kakak-kakak ini, mungkin bisa cari nih di Google Maps gitu ya. Apa Kak namanya yang komplit gitu? Coffee and Space. Nah, itu dia guys. Nah, terus nih selanjutnya, kakaknya nih waktu awal ngebuka, ada nggak sih promosi dari mungkin dari teman ke teman atau emang bener-bener membuka sosmed sendiri gitu? Untuk promosi awal buka itu yang tentunya Instagram ya Kak ya. Karena insight dari Instagram kan gede banget ya buat
buat menjangkau semua elemen ya. Awalnya Instagram, terus kita juga awal buka itu ngasih undangan ke teman-teman, undangan invitation buat datang ke soft opening, nanti terus kita lanjut ke grand opening baru ke semuanya gitu. Yang pertama emang via undangan itu tadi, terus ke Instagram sih. Ke Instagram. Sekarang kayaknya kan ke TikTok kan. Nah, dari Mouse ini ada nggak sih sosmed TikToknya? TikToknya ada, cuman masih nyari kita masih nyari dari algoritma TikTok sendiri sih. Kan beda ya algoritma sama TikTok sama Instagram ya. Jadi masih ngulik-ngulik. Ya tetap upload cuman nggak sebanter di Instagram karena kita masih kenceng dan fokusnya di Instagram. Kayak gitu. Berarti emang Mouse ini dipromosiinnya lewat Instagram ya guys ya. Gitu. Nah, mungkin nih Kak, sebelum ke pertanyaan terakhir, ada nggak sih promo atau diskon gitu untuk minuman atau makanan yang ada di Mouse? Untuk promo pastinya ada dong. Pastinya ada untuk promo, Ya, yaitu teman-teman. promo kopi pagi. Itu nanti ada bundling espresso base sama donat sama mineral water itu buat untuk kopi pagi. Itu dari jam 10 sampai jam 2. Terus nanti dilanjut lagi jam 2 sampai jam 9 kita ada bundling makan berat sama minum juga, food and beverage jadi satu, itu juga ada. Sebenarnya banyak sih kalau mau disebutin promonya ya, karena kita juga ada promo hari tertentu. Misal kayak kemarin kita waktu ada hari Valentine, kita juga ada promo beli satu gratis satu dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, kayak gitu. Terus kita juga ngadain promo kolaborasi, itu menggandeng biasanya dari BEM-BEM universitas atau dari organisasi-organisasi. Itu bisa didaftarkan, mungkin kalian ada organisasi tersendiri mau mencari tempat rapat, kan biasanya organisasi buat rapat ya. Iya, bener banget. Itu kalau kalian bingung mau kemana, bisa langsung kontak di CP-nya Mus Coffee, nanti pasti ada diskon tertentu buat pasar-pasar mahasiswa. Oke, mungkin Buat teman-teman anak organisasi yang nonton ini, langsung dicek Instagram dari Cafe Mouse. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tapi kita nih ada jeda nih Kak. Nah, kita itu ada jeda pariwara dulu nih sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman kita ke jeda pariwara berikut ini. Oke teman-teman, balik lagi nih bersama kami di InTalk, Inspiration Talk Show. Nah, sebelum ke lanjut pertanyaannya nih Mas. Ini kayaknya enak banget nih, merah, hijau, coklat kopi ya. Boleh dicicipin gak sih Mas? Boleh, silakan. Boleh, silakan, Ini Kak. kita bawa 4 produk ya kebetulan. Untuk kopi susu, ada kopi susu Jelnat, ada kopi susu Pandan, yang di non coffee matcha sama red velvet. Oh, mungkin untuk cewek-cewek yang nggak doyan kopi, biasanya brandnya kena matcha sih, ke matcha. Kita matcha juga. Boleh, matcha. Untuk produk yang Kopsus 2 ini kita kebetulan Kopsus yang produk baru nih. Baru launching belum lama. Jadi 2 produk Pandan sama Hazel nanti produk baru dari kita. Sebelumnya belum ada. Kayak gitu. Makanya kita bawa, kita kenalin di sini. Mas Digar mau yang mana? Oke. Saya yang ini Mau aja. yang? Oke, aku gini aja. Aku hasilnya deh. Gimana rasanya? Matcha? Matcha, tapi kayak ini milky ya Mas ya. Kayak maksudnya lebih ke rasa susunya tuh dapet banget. Biasanya aku ada dapetin matcha tuh dia matchanya tuh pekat banget. Oh, yang sepetnya itu ya, Yang coklat gitu ya. pahit gitu loh Mas. Nah, cuman kalau ini enggak. Teman-teman kalau mau cobain matcha ya, kalau cewek-cewek yang kasih. Cewek-cewek biasanya ke matcha atau red velvet. Kita juga ada produk baru di Taro. Taro. Iya. Oh iya, Taro. Itu Biasanya yang- di kafe-kafe lain nggak ada loh Taro. Ada, ya.
Biasanya kalau ada matcha nggak ada taruh Taruh. dia. Iya. Di kelamaan. Gimana? Enak Kak? Enak, Mas. Jadi sampai lupa mau nanya pertanyaan ini. Lanjut ya kita, Mas ya. Boleh. Ke pertanyaan selanjutnya nih. Kayaknya Mas nih tadi udah memperkenalkan sosmed ya? Nah, menurut Mas itu sosmed tuh berperan penting nggak sih dalam promosi dari Cafe Mos sendiri? Sangat penting. Kebetulan aku juga ngendel bagian Instagramnya dari MOS untuk tag foto, tag video, dan posting itu juga kebetulan aku yang handle. Jadi dari awal konsep gimana sih pembawaan ini nanti ke konsep foto, konsep video yang aku mau bawain di Instagramnya MOS itu emang udah konsep dari awal. Eh, Pemilihan warna, pemilihan color grading kalau di video itu juga udah di konsep, jadi biar dari awal sampai terakhir sampai sekarang tuh mungkin bisa biar satu nada gitu. Oh, jadi Mas-masnya nih sebelumnya udah emang ngekonsepin gitu ya? Sebelumnya ada background tentang hal tersebut? Sambil belajar sih Kak lebihnya, jadi learning by doing. Jadi balik lagi kita cari inspirasi mungkin dari Instagram konten lain, kita lihat nih kira-kira bagus, kita terapin, coba kita terapin, terus kebanyakan seperti itu sih. Jadi terus mungkin juga ada improve dikit kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang sangat berpengaruh, sangat sekali. Karena ya mungkin siapa sih nggak pakai Instagram Iya, sekarang? bener banget. Kan anak zaman now banget ya. Kan udah kayak menyasar semua umur ya, dari mungkin orang tua sekarang juga udah ada yang punya Instagram, gaul kan. Terus apalagi anak muda, Gen Z kayak gitu kan pasti larinya ke Instagram. Dan jaringan jangkauannya kan juga luas ya kalau Instagram sendiri gitu. Aku tambahin dikit ya Kak. Kenapa medsos itu penting buat kita juga karena sebenarnya tempat kita sih. Tempat kita tuh agak tersembunyi. Jadi mungkin jadi mungkin kalau dari lalu lalang jalan itu kurang kelihatan sih. Makanya itu kita gencar promosinya di media sosial sih. Itu aja sih. Sekarang tuh hits tau Mas, kopi-kopi yang hidden gem, benar. Soalnya kan kayak enak buat nugas, apalagi targetnya kan juga mahasiswa ya Mas ya. Nah, selanjutnya nih, ada nggak sih program khusus kayak workshop atau kayak live music di kafe-kafe Mas ini? Kebetulan kita ada beberapa workshop yang emang sudah terlaksanakan dan akan terlaksanakan. Mungkin teman-teman bisa pantau dari Instagram kita juga. Itu ada kita sering share workshop yang akan berjalan itu apa aja. Mungkin di bulan Juli itu kita udah ada workshop. Yang akhir bulan besok kita ada workshop tanah liat, bikin tanah liat. Tanah liat. Iya, pottery. Kayak gitu. Itu ada besok dia ke tanggal 30, terus kemarin minggu itu kita ada workshop rangkai bunga. Buat cewek-cewek biasanya rangkai bunga, kayak gitu, rangkai bunga. Terus di bulan depan kita ada workshop sabun. Sabun? Bikin sabun gitu Mas? Iya, bikin sabun. Nah itu ngedatengin narasumber atau dari Mas-mas? Iya, kita kerjasama, kolaborasi sama ada dari IO juga, ada dari pemilik apa ya istilahnya ya, UMKM. Jadi kita ajak kerjasama buat bikin workshop di MOS. Itu sih, kalau bulan depan kita timelinenya di sabun, terus pottery besok akhir bulan, terus ada merakit manik-manik. Manik-manik gelang gitu. Iya, gitu ada. Itu juga ada. Lucu banget ya. Nih aku boleh ikutan nggak Mas? Pasti. Harus lah. Tapi harus follow Instagramnya dulu ya? Boleh. Informasinya maksudnya. Oke, benar. Tadi tuh momen yang nggak dilupain sama mas-mas nih dari pelanggan ataupun dari pegawai sendiri itu ada nggak sih? Momen pastinya banyak dari pelanggan juga, banyak yang pelanggan akhirnya jadi teman, banyak yang sering ngobrol juga, sharing. Terus kalau dari teman-teman barista juga pasti adalah suka dukanya ya dari waktu mereka kerja. Terus
kayak ada yang mecahin gelas, ada yang kena kasus juga ada kayak gitu, banyak lah ya gitu. Ya maksudnya kayak gitu lah. Terus bercanda-bercanda gitu. Bercanda-bercanda, cara pembawaannya biar cair, biar mereka juga kerjanya happy, gimana bangkitin mood teman-teman barista biar, karena kita kan dari awal mengutamakan pelayanan ya. Karena dari sini kan teman-teman barista tuh gerbang nomor satunya Mus nih. Jadi ketika ada customer datang kan langsungnya ke barista kan. Jadi gimana dia harus menyambut customer kita dengan ramah, dengan ya friendly lah kayak gitu. Mood yang bagus ya. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada nggak sih Mas tantangan atau kendala dari eksternal maupun internal untuk kafe sendiri? Enggak. Untuk eksternal sih sebenarnya lebih ke tempat ya Kak. Tempatnya kan kita outdoor sama semi outdoor, jadi kalau hujan itu jadi tantangan tersendiri sih buat kita, terutama untuk menggait customer karena kan tempatnya ya kalau hujan kehujanan. Iya. Jadi itu yang momen apa ya, masalah eksternal sih kalau yang di kafe ya. Kalau di internal sih sebenarnya ada sih, tapi ya cuma sedikit cerita sih kalau yang internal. Internal itu mungkin kan tadi tempat. Nah, terus selain tempat itu tadi apa Mas yang kayak internal itu biar pada main ke kafe Mus gitu loh, tentang apa kendalanya? Kendalanya tetap gimana caranya kita selalu explore, selalu up to date dengan perkembangan yang sekarang ya kan, cepet banget nih. Kayak gini sekarang trennya apa, besok apa lagi ya kan, harus menyesuaikan itu juga. Jadi kita menyesuaikan tren juga, terus up to date apa yang harus kita upgrade dari Mus biar tempatnya tetap nyaman. Apa ya, kayak kemarin ini kita udah upgrade menu, kita nambah menu karena mungkin udah 1,5 tahun kita harus refreshment lagi, ada yang baru lagi. Jadi menjaga teman-teman customer yang udah loyal ke kita biar gak bosen nih menunya ini aja nih. Jadi ada menu refreshment baru nih, ada menu baru. Jadi ya berputarnya gitu terus, harus up to date ya. Ini harus up to date, jadi mengikuti perkembangan zaman juga harus up to date. Sama tadi kan ada kayak workshop gitu kan ya. Ya, itu juga buat menggait dari teman-teman di luar mungkin selain mahasiswa kayak gitu. Oke. Nah, terus juga ini kan Mas-mas ini kan sebagai owner pasti kan punya kegiatan di luar ya. Nah, bagaimana cara Mas-mas ini membagi waktu antara menjadi owner sama kegiatan yang lainnya? Mungkin salah satunya ngebucin gitu, mungkin Mas-masnya punya gitu kan, kita nggak tahu. Kalau ngebucin udah nggak zaman sih kalau untuk kita ya. Karena udah ada yang diikat, jadi aman sih untuk sekarang. Terus kalau masalah itu sih, kebetulan saya juga ada pekerjaan di luar. Jadi untuk menghandle itu semua biasanya aku bagi 2 sama Ruli ya. Jadi kalau aku kan kerjanya biasanya pagi sampai sore, sedangkan nanti Ruli slotnya pagi sampai sore. Jadi yang di kafe nanti Ruli dulu, terus nanti setelah aku selesai kerja, aku ke Mus. Setelah aku ke Mus nanti gantian Ruli yang pulang kayak gitu. Ya gitu sih biasanya, cuma ya yang penting saling jaga komunikasi sih kalau untuk itu. Jadi gantian ya, sip-sipan. Cuman kalau dibilang apa ya, buat lepas sebenarnya kalau udah diterjun di dalam dunia entrepreneur ya nggak bisa. Bisa pun ketika momen mungkin maaf sakit ya, mungkin mau sakit baru aku harus istirahat nih. Aku rasa gitu. Kalau mungkin waktu kayak gini, misalnya untuk show, pasti ada aja mesti. Kayak Mas kayak gini, kayak ya, jadi mesti tetap ada terus gitu loh. Nggak mungkin bisa lepas, aku harus ngelepasin Musulas, itu nggak bisa. Mesti ada aja, mesti. Tetap ada. Kan kita juga ada teman-teman barista tuh yang di lapangan. Nah, nanti dapat report nih dari lapangannya ada apa nih. Ya, mereka laporan ke grup nih, Mas, ada kayak gini. Itu pasti ada, Mas. Setiap hari itu pasti ada. Tapi nggak langsung datang ke tempat gitu kali. Enggak, iya pasti terlaporan. Itu makanya tantangannya di situ. Gitu. Dia tetap stay HP terus. Iya, standby. Jadi ya kayak gitulah mesti. Kalau buat lepas dulu mungkin kalau keadaan urgent atau emang harus
banget buat nggak handle ini, ya mungkin ada 1-2 momen ya. Cuman untuk sehari-hari terus ya emang harus kepantau terus. Oke, gitu. Nah, selanjutnya ini pasti kan Moles ini kan punya pelanggan ya Mas ya. Nah, pasti kan ada yang ngasih masukan atau kayak kritik dan saran. Nah, di saat dapat kritik dan saran tuh Mas nanggepinnya gimana? Kalau dari aku sih, aku malah seneng ya dapat kritikan dan masukan dari pelanggan. Oh ya, silakan. Karena itu sebagai apa ya? Ya masukan juga buat kita bagaimana Moose Coffee ini bisa upgrade. Itu biasanya awalnya biasanya dari keluh kesah customer juga sih. Jadi itu buat apa ya? Buat masukan untuk kita. Jadi lebih baik lagi sih di Moose Coffee. Kayak gitu sih. Tambahan mungkin kita malah seneng nih, kayak terbantu banget ada customer, mungkin ada yang ngasih bintang 5 dan Google Map sangat membantu ya, terutama mungkin ada customer yang ngasih bintang 3 atau apa kan, ya tadi tak bilang, jadi mesti selalu ada report nih, tiba-tiba ada komen kayak gini. Nah, biasanya kita tuh ketika ada komen saat itu juga, itu kita langsung share ke grup nih. Mungkin waktu ada komen kok baristanya nggak ramah, kok tempatnya kotor, jadi kita harus langsung share ke grup. Ada yang komen gini langsung dibenahi saat itu juga. Selain itu juga kita kan ada meeting mingguan. Kalau memang dirasa butuh banget buat store meet ya namanya. Store meet kita nih buat briefing sama evaluasi nih yang harus dan yang nggak dilakukan kayak gitu. Ntar kita juga ada evaluasi di bulanan. Itu kalau yang 1 bulan sekali itu biasanya jadi satu sama general cleaning. Jadi kita kayak kerja bakti tuh bersihin mesin Moose keseluruhan. Ketika udah nanti makan, setelah makan baru evaluasi kayak gitu. Jadi emang kepantau terus. Jadi Moose ini emang selalu cross check terus. Iya, selalu harus. Nah, tadi tuh pas sambil minum gitu kan, tadi ada nggak sih orang yang ngasih kritik dan saran atau kayak ngasih tahu best seller menunya itu lewat sosmed gitu, dan best seller minumnya itu selain kopi itu yang non kopi apa Mas? Banyak sih Kak, itu kalau teman-teman customer loyal Moose, kita sebutnya teman Moose ya, untuk teman-teman yang udah loyal, itu mereka kebanyakan juga tadi ke rating Google Maps, dia juga foto produknya, terus dia ngasih komen positif kayak itu kan. Jadi selain di produk coffee dan milk base, mungkin di non coffee kita juga ada produk di mocktail. Ada mocktail. Ada, jadi karena kita juga nyatuin mau gabungin konsep alam mungkin yang dengan paradigma seger ya. Jadi kita mau bawa minuman mocktail itu juga minuman yang seger. Jadi semua konsepnya itu jadi satu kayak gitu. Berarti best sellernya juga mocktail. Di mocktail juga ada. Jadi setiap varian tuh pasti ada best sellernya tuh. Nanti di mocktail ada sendiri, di kopi susu ada sendiri, nanti terus di non coffee juga ada sendiri. Kita juga ada di jus buah, mix juice gitu juga ada. Jadi misal kalian teman-teman bosen di coffee atau non coffee, kalian bisa milih di jus, itu juga ada. Banyak banget ya teman-teman menunya. Nah, terus juga nih, kebanyakan kan anak muda ya kan Kak ya. Nah terus kira-kira gitu anak muda nih pada suka ngasih ini gak sih Kak, saran kayak Mas ditambahin dong menunya gitu-gitu. Ada nggak sih? Banyak ya? Banyak sih. Itu banyak sih, makanya itu udah jadi kayak agenda buat refreshment. Makanya ini kita keluarin produk kopi susu hazelnut. Dari awal kan belum ada nih. Ini pandan juga baru, nanti kita ada di Taro itu juga baru ikut ini, terus ada caramel macchiato juga, itu ada juga baru. Itu malah langsung dia launching langsung best seller. Maksudnya langsung banyak peminatnya. Itu caramel macchiato, terus ada hazelnut latte, kayak gitu juga. Banyak sih. Soalnya kadang tuh ciwi-ciwi kan suka ngopi tapi takut asam lambung naik gitu kan. Makanya milih kopinya yang nggak terlalu strong ya. Iya. Itu aman sih kalau di Moose, jaminan untuk kopinya aman. Nggak terlalu yang strong juga. Gitu. Oke nih.
Pertanyaan selanjutnya, Mas-mas nih ada nggak kira-kira rencana kayak entah dari menu atau cabang mungkin Mas-mas nih mau buka cabang baru atau menu baru gitu boleh di-spill ke teman-teman? Nah, kalau untuk itu kebetulan banget sih Kak. Kita baru akan rilis menu baru ya. Kita ada makanan dan minuman itu mungkin nanti di pertengahan bulan depan itu kita bakal launching menu-menu baru dan itu mungkin menu yang aku anggap beda dari coffee shop lainnya juga karena mungkin itu baru ada salah satu di wilayah MOS ya. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk launching menu baru kita nanti di pertengahan bulan depan. Itu sih. Dicek terus di Instagram ya Mas ya? Cek terus di Instagram dan jangan lupa follow Instagram. Iya, jangan cuma cek doang, datang. Bener dong. Nah, ini sebagai closing statement nih pertanyaan. Ada nggak sih tips dan saran dari Mas Ruli sama Mas Tigar ini untuk teman-teman nih untuk mulai bisnis gitu sebagai pembisnis muda? Apa ya? Kalau dari aku sendiri, yang dari base pengalamanku ya, yang udah aku alamin menjalankan MOS dan bisnisku sebelumnya, lebih ke kuat mental sih Kak. Harus kuat mental, hujan badai tabrak, harus berani nyoba. Pokoknya jangan jangan nanggung. Maksudnya ragu kan banyak nih yang ragu nih, berani nggak ya, itu kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Jadi harus dicoba, kuat mental, sabar, dan yang utama tuh lebih ke jangan prioritaskan untung di awal kita buka bisnis. Pasti rugi. Karena di dunia bisnis, apalagi di F&B itu resikonya sangat tinggi. Jadi hilangkan mindset seneng-seneng bakal untung, bakal foya-foya, bakal beli ini itu, wah itu jangan itu dulu. Yang penting bisnis jalan, operasional jalan, kebutuhan karyawan juga terpenuhi. Yang pertama itu yang intinya, operasional karyawan, terus ya itu pokoknya. Buat customer juga Buat ya. customer, sabar. Ya, gitu. Dari Mas Tigar? Kalau dari aku sih yang penting buat teman-teman yang mau usaha baru, yang penting kalian itu ada niat, terus ada kemauan untuk mencapai usaha yang kalian inginkan sih. Dan benar kata Ruli tadi, pokoknya kalau kalian emang mau sesuatu jangan nanggung. Jadi harus benar-benar ditekuni dan harus ya udah apapun resikonya kalian harus berani gitu sih. Begitu sih. Dan nambahin, jangan lupa aku, doa orang tua. Berarti saran dan tips and triknya itu dari Mas Ruli itu sabar, doa orang tua, sama yang paling penting berani nyoba, mental ya. mental. Karena emang sekarang tuh dikit-dikit yang disinggung mental Mas. Benar kan? Dikit-dikit yang disinggung mental. Jadi harus bener-bener kuat pokoknya, harus berani nyoba, jangan ragu-ragu lah. Mungkin mas-masnya ada yang mau disampaikan untuk terkait Instagram dari MOS sendiri? Oke, buat teman-teman jangan lupa Instagram kita di follow, ada di @moscoffeespace, MOOSE Coffee Space. Nanti bisa dicantumkan di bawah mungkin kayak itu. Untuk teman-teman, aku juga mau nambahin dikit ya, untuk teman-teman organisasi nanti juga kalian bisa kolaborasi dengan kita kalau kalian butuh tempat untuk rapat atau untuk meeting. Kalian juga bisa hubungi nomor yang ada di bio Instagram kita. Nanti kita juga ada program kolaborasi dengan organisasi atau UKM mahasiswa. Kita juga ada harga khusus untuk harga member, potongan harga member. Jadi ketika kalian daftar sebagai member, syaratnya cuma follow Instagrammu saja. Nanti udah jadi member. Nanti ketika kalian order 10 kali udah dapat free 1 cup gratis. 10 orang? 10 kali order. Oh, 10 kali order. Nanti kalian dapat 1 cup gratis. Dan itu di 10 kali order itu udah terhitung harga member. Jadi bukan harga normal. Gitu dah. Banyak promo menarik, banyak
event-event menarik, pokoknya dipantengin terus di Instagramnya Moskoviensis. Oke teman-teman, itu mungkin dari Mas Tigar ada? Itu aja sih. Itu aja. Nah, emang itu bagiannya Ruli sih. Oke, tadi jangan lupa follow Instagram sama teman-teman organisasi atau UMKM apa tadi? UKM kalau UKM. sekarang. UKM ya kan? Iya UKM. Kalau di zaman Mas dulu namanya? Sama sih Oh UKM. sama, ya. Jangan lupa teman-teman organisasi atau UKM kalau datang dapat diskon menarik. Diskon. Ada diskon kolaborasi untuk mahasiswa juga. Pokoknya harga terjangkau lah. Harga sangat terjangkau untuk mahasiswa. Oke. Wah, nggak kerasa banget nih Mas. Kita udah ngobrol banyak banget. Udah lama banget nih soal apa tadi awal mula dari terbangunnya mall sampai udah nyobain juga nih teman-teman. Nah, sekarang nih sayang banget kita harus undur diri nih teman-teman. Terus aku sebagai MC Alivia berterima kasih dan Mas terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk udah dikasih cicipin rasa kopinya. Oke. Nanti aku mampir, abis ini gas langsung. Dan semoga kisah-kisah dari Kak Tigar dan juga Kak Ruli ini menginspirasi kita semua. Dan untuk teman-teman, jangan lupa saksikan terus Inspiration Talk Show. Nah, jangan lupa nih episode berikutnya.